Below the skin of history are London's veins. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 kejahatan yang tidak akan pernah terpecahkan. It's an incredibly beautiful room, as you can see, and sadly it's also perhaps the biggest crime scene in the world. I can guarantee you, Mr. Long, this killer will be caught. They do not want to expose to the public that Los Angeles police officers were involved in the conspiracy to kill Biggie Smalls. Untuk daftar ini, kami melihat hal-hal yang paling mengganggu yang berhasil lolos dari orang-orang dan kemungkinan besar tidak akan pernah terjawab. Kami akan mengecualikan kejahatan di mana publik dan pihak berwenang tidak setuju apakah pelakunya yang sebenarnya ditemukan. Beritahu kami di komentar kasus mana yang kamu harap akan terpecahkan suatu hari nanti. Nomor 10, D.B. Cooper. Gak sering seseorang benar-benar membajak satu pesawat dan lolos begitu saja. Tapi itulah yang terjadi pada tahun 1971. Seorang pria yang mengenakan jas dan kacamata hitam yang hanya diidentifikasi dengan nama Dan Cooper di tiketnya naik penerbangan dari Portland ke Seattle. Dia dengan tenang memberitahu pramugari bahwa dia membawa bom ke pesawat dan meminta 4 parasut dan uang tunai sebesar $200,000. Miss, you're being hijacked. I've got a bomb. Come sit next to me. Tidak ingin mempertaruhkan 40 nyawa tak berdosa, FBI memberi Cooper persis apa yang ia inginkan. He also expressed that he wasn't going to be taken alive. Pesawat mendarat di Bandara Seattle Tacoma untuk mengumpulkan duitnya, lalu lepas landas lagi, di mana Cooper diterjunkan keluar dari pesawat dan menghilang selamanya. We slowed the airplane down and I got on the phone then and said, "All right, now you should be able to lower the stairs." Bertahun-tahun sejak itu, FBI belum secara meyakinkan mengidentifikasi D.B. Cooper. Nomor 9, keracunan Tylenol. 7 orang secara misterius meninggal karena keracunan cyanida di Chicago selama beberapa hari pada tahun 1982. Exactly what is going on right now, they're just assuming that it could be the cyanide-laced capsule also. Polisi menemukan bahwa para korban memiliki satu kesamaan. Mereka semua baru saja membeli dan mengambil Tylenol yang telah dicampur dengan sejumlah zat. Meskipun botol Tylenol dari batch yang sama, mereka dibeli dari toko yang berbeda. Sementara tersangka muncul, hampir nggak ada bukti berkat kurangnya CCTV, saksi, dan forensik. Well, we are 99% sure that the putting of cyanide in these capsules occurred after the materials got to Illinois number 1. Akhirnya ada penarikan besar-besaran Tylenol. Kasus ini menyebabkan penerapan kemasan obat anti rusak untuk menghentikan hal ini terjadi lagi. Sifat aneh dari kejahatan itu yang tampaknya dirancang untuk menyebabkan histeria massal dan gak ada yang lain, telah membuat kasus ini gak terpecahkan. Nomor 8, Vampir Atlas. Terlepas dari sensasi kejahatan dan sifat kekerasan, pelaku di balik kejahatan seperti vampir berdarah di daerah Atlas Stockholm tidak pernah ditangkap. Pada tahun 1932, seorang pekerja seks bernama Lily Lindstorm ditemukan tewas di apartemennya sendiri, tapi dia kehilangan semua darahnya. Yang mengerikan, siapapun yang melakukan kejahatan itu tampaknya telah membawa darahnya. Penyelidik juga menemukan sendok berisi darah Lindstorm. Hal ini membuat polisi percaya bahwa seseorang mungkin telah mengkonsumsinya sebelum pergi. Aspek kejahatan mengerikan inilah yang membuat polisi menjuluki pelakunya Atlas Vampir. Meskipun sepertinya mereka tidak pernah menyerang lagi, penjahat ini tidak pernah tertangkap. Nomor 7, nasib terakhir Jimmy Hova. Setelah menghilang dalam keadaan yang sangat mencurigakan pada tahun 1975, tubuh Jimmy Hova tidak pernah ditemukan. Sangat mungkin bahwa mafia terlibat dalam kematian yang terlalu dini ini. You know, they're trying to tear the union apart. Big business and the government. Hova adalah seorang pemimpin buruh terkemuka dan timster yang pernah berada di kantong mafia. Tapi setelah dia mendapatkan sisi buruk mereka, organisasi mungkin mengejarnya. Orang yang melakukan perbuatan itu mungkin adalah Frank Sheeran, salah satu pembunuh bayaran mafia yang paling terkenal. Dia dilaporkan mengakui pembunuhan itu, meskipun hal ini dibantah. Ini karena kurangnya bukti forensik dan tubuhnya yang tidak memungkinkan kejahatan ini terungkap. Nomor 6. Misteri di sekitar Joe Bennett Ramsey. Pada tahun 1996, cerita menyebar ke seluruh Amerika Serikat tentang kejahatan tragis yang mengerikan. Tubuh ratu kecantikan muda John Bennett Ramsey telah ditemukan di ruang bawah tanah rumahnya sendiri. Awalnya dilaporkan hilang karena ditemukan uang tebusan di dalam rumah. Penemuan jasadnya mengubah segalanya. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter, does it say who took her?
Kecurigaan segera jatuh pada orang tuanya dan berteori bahwa mereka bisa saja memalsukan uang tebusan, namun tidak ada bukti untuk melibatkan mereka. I did not have anything to do with it. I love that child with my whole of my heart and soul. Dan sementara ada beberapa tersangka lain yang bisa dikaitkan dengan pembunuhan Ramsey, tapi dari TKP tidak ada bukti yang cukup dan tidak ada forensik yang menjanjikan. By the time the first officer arrived at the scene, the house is filled with Patsy and John's friends. Ini telah meninggalkan kasus tanpa tersangka yang konklusif. There may have been hair fibers from the perpetrator. There may have been footprints on the carpet. There may have been fingerprints. So now you have everybody going all over the house. You know, the whole place is like a little bit of like a train station by then. Nomor 5. Siapa yang menempatkan Bella di Wych Elm? Selama Perang Dunia Kedua, sekelompok anak laki-laki membuat penemuan yang mengerikan. Ada sisa-sisa manusia di hutan di pedesaan Inggris. Polisi segera menemukan bahwa ada seluruh kerangka di dalam batang pohon. Meskipun wanita itu tidak pernah secara resmi diidentifikasi, grafiti yang tidak menyenangkan bertanya siapa yang menempatkan Bella di Wych Elm mulai muncul di dekatnya. Teori tentang wanita yang mungkin saja bernama Bella sangat bervariasi. Ada orang yang percaya dia mungkin mata-mata Jerman dan pemain kabaret yang terjun payung ke Inggris dan menemui akhir yang suram. Yang lain percaya fakta bahwa dia berada di dalam pohon berarti kematiannya ada hubungannya dengan sihir. Tetap saja, pertanyaan yang diajukan grafiti tersebut tidak terjawab. Nomor 4. Tupac dan Biggie. Dalam periode waktu yang singkat pada tahun 1996 dan 1997, legenda hip-hop Tupac Shakur dan Biggie Smalls, aka The Notorious B.I.G., masing-masing ditembak dalam insiden terpisah di Vegas dan LA. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? Right. He real strong. So when they was like, he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. Mereka berdua adalah tokoh yang sangat menonjol dalam persaingan hip-hop pantai timur, pantai barat yang terkenal pada saat itu. Hal ini menyebabkan orang menyalahkan penembakan mereka pada segala hal mulai dari kekerasan geng hingga korupsi di LAPD. David Mack and Amir Muhammad are somehow involved in this case. And the department, time and time again, has avoided the truth. Dan karena Biggie diserang kedua, beberapa orang percaya kematiannya adalah pembalasan atas Tupac. Tersangka memang muncul dalam kasus-kasus itu, dari anggota Crips Orlando Anderson hingga eksekutif rekaman Suge Knight. I got a deep slash of a bullet grazed the back of my neck, which if it went another inch, it hit my spine and paralyzed me. Tapi FBI tidak dapat menangkap siapapun untuk kedua kejahatan tersebut. Nomor 3. Zodiac Killer. Penjahat paling terkenal di San Francisco merenggut nyawa setidaknya 5 orang, tapi dia mengaku telah mengambil 37 totalnya. Don't get up. I want her to tie you up. Sepanjang penyelidikan yang membawa polisi ke seluruh San Francisco Bay Area, satu-satunya bukti utama yang dimiliki pihak berwenang adalah satu sketsa. Zodiac Killer sangat terkenal karena dia mengejek polisi dengan surat-surat yang tidak menyenangkan dan sandi yang sangat rumit. Dan ketika teks-teks itu diterjemahkan, para pejabat mendapatkan pesan-pesan gila yang tidak memberikan banyak bukti. You will get tired then leave me alone. I'm waiting for a good movie about me. Who will play me? I'm now in control of all things. Siapapun penjahatnya, dia seolah menghilang di tahun 70-an karena suatu alasan yang misterius. Pihak berwenang masih tidak tahu siapa itu. Nomor 2. Black Dahlia. Pada bulan Januari 1947, tubuh Elizabeth Short terbelah dua ditemukan dan akhirnya dijuluki Black Dahlia oleh media dan juga ditemukan di Los Angeles. Kejahatan mengerikan telah menghantui kota itu selama beberapa dekade karena terlepas dari sifat insiden yang terkenal itu, nggak ada yang pernah didakwa. Tersangka paling populer untuk kematian Short saat ini adalah Dr. George Hodel. Dia tidak hanya dicurigai oleh banyak orang, termasuk kerabatnya yang masih hidup, dia juga diyakini bertanggung jawab atas kejahatan yang lebih mengerikan. Kasus Black Dahlia mungkin bahkan melahirkan peniru, seperti pembunuhan lipstik yang mengerikan dari Jeanne French hanya beberapa minggu kemudian. Bahkan jika Hodel bertanggung jawab, dia meninggal di tahun 1999 dan tidak akan pernah bisa diadili. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Jack the Ripper. Salah satu penjahat paling terkenal dan mengerikan dalam sejarah adalah Jack the Ripper. Dia menghantui jalan-jalan London selama berbulan-bulan selama tahun 1888.
Jack the Ripper merenggut nyawa setidaknya 5 wanita atau mungkin telah menyerang lebih banyak orang. Semua korban berbagi profesi orang dewasa yang sama. Hal ini mungkin menjadi alasan mengapa polisi pada saat itu tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk diselidiki. Does it never occur to you that she's the sort of woman who likes to make up stories, particularly about men? She is, after all, a whore. Potongan-potongan bukti penting dalam kasus ini hilang, dan sejak tahun 1800-an, ilmu forensik belum siap membantu. Setelah penjahat itu bernama Jack the Ripper, dia kemudian menulis surat kepada pihak berwenang yang mengejek mereka karena tidak dapat menangkapnya. Dia akhirnya menghilang dan membiarkan kasus mengerikan itu tetap terbuka. One day, men will look back and say I gave birth to the 20th century. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.